Kirim paketan dari luar negeri, sekarang kena bea cukai, harus bayar pajak. Nggak bayar pajak, barangnya nggak dikirim ke rumah. Nah, ini cerita yang dialami oleh Mbak TKW Taiwan kemarin dan penjelasan dari pihak bea cukai. Nah, teman-teman semuanya, kemarin tuh ada salah seorang Mbak TKW Taiwan ya di sini. Saya bacakan chatnya. Dia itu cerita gini ya, maaf mau nanya gitu ya. Jadi kalau kita ngirim barang dari Taiwan terus kena pajak di Indo, disuruh transfer pakai uang apa ya? Takutnya penipuan. Dia ceritanya dia kirim paket ke Indonesia, kemudian pihak ekspedisi itu bilang kalau dirinya kena pajak bea cukai dan dia harus transfer sekian uang ke rekening Taiwan berupa NT. Dia tanya, ini penipuan apa enggak gitu ya, karena rekeningnya kok Taiwan, pajaknya kok di Indonesia. Nah, kemudian setelah saya teliti dan saya tanyakan, ternyata memang benar dari pihak ekspedisi ya atau jasa pengiriman. Nah, mbaknya ini sebenarnya cuman paket baju-baju bekas ya, tekstil, termasuknya di daerah tekstil, dan terkena pajak. Dia juga kaget, biasanya kirim barang ke Indonesia tidak kena pajak, kok sekarang kena pajak. Itu cerita dari mbaknya yang dialami langsung, dan sekarang saya akan kasih tahu penjelasan dari pihak bea cukai terkait pajak pengiriman ke Indonesia. Sekarang itu memang sudah diberlakukan. Nah, berikut ini videonya ya. Menggunakan perusahaan kiriman. Barang kiriman adalah barang impor yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia menggunakan perusahaan jasa titipan atau PJT seperti Pos Indonesia, DHL, FedEx, atau yang lainnya. Nah, perhitungan pajaknya gimana nih Kak? Oke, untuk barang dengan nilai 0 sampai 3 dolar akan dikenakan PPN sebesar 10%. Untuk barang dengan nilai 3 dolar hingga 1.500 dolar akan dikenakan bea masuk sebesar 7,5% dan PPN sebesar 10%. Untuk barang dengan nilai lebih dari 1.500 dolar, maka tarif pajak yang berlaku adalah sesuai dengan HS code yang bisa kalian cek di intr.insw.go.id. Oke, ketentuan barusan yang aku sebutkan tidak berlaku untuk beberapa barang berikut ini. Antara lain adalah 1. Produk tas, 2. Produk sepatu, dan 3 adalah produk tekstil. Untuk 3 produk ini, berapapun nilainya, untuk tas akan dikenakan bea masuk sebesar 15% hingga 20%. Untuk sepatu akan dikenakan bea masuk sebesar 25% hingga 30%. Dan produk tekstil akan dikenakan bea masuk sebesar 15% hingga 25%. Ada 3 barang yang selalu kena pajak, yaitu tas, sepatu, dan produk tekstil. Mungkin mbaknya itu termasuknya produk tekstil ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, karena memang aturan di Indonesia itu sudah ketat, jika terkena hal seperti ini, itu ya lebih baik kita lebih hati-hati saja ya untuk pengiriman barang ke Indonesia. Dimana saat ini memang ketat banget sih aturannya. Dari pesawat dulu. Dari pesawat di Taiwan ke Indonesia kita udah dibatasi 23 kilo ya. Bisa sih beli, tapi kan agak mahal, 46 kilo. Kemudian di Indonesia sendiri juga seperti HP dan sebagainya, kita juga kena pajak. ECD kita laporan saat pulang ke Indonesia, kita laporan dan jumlahnya melebihi batas juga kita kena pajak. Dan sekarang pengiriman pun dari luar negeri ke Indonesia pakai ekspedisi, kita juga kena pajak. So, untuk teman-teman semuanya, lebih baik kita bekerja di luar negeri itu mulai sekarang kita celengin duit aja ya. Kita tabung berupa uang, kita bawa ke Indonesia, kita kirimkan ke Indonesia setiap saat ke rekening kita. Dengan begitu itu akan lebih aman daripada kita buang-buang duit beli barang di luar negeri tapi ternyata ke Indonesia pun walaupun itu bekas itu tetap kena pajak ya. Nah, semoga apa yang dialami Mbak ini tidak dialami teman-teman yang lain. Untuk paketan-paketan mereka tidak kena apa yang seperti pajak yang seperti dialami Mbak ini ya, karena mungkin nilainya Mbak ini melebihi batas, atau dia mengirimkan ada 3 hal tadi ya, tas, sepatu, ataupun tekstil, itu berapapun jumlahnya dia akan tetap kena pajak bea cukai ya. So teman-teman semuanya tetap bekerja bagaimanapun aturannya, seketat apapun aturannya, kita harus lebih pandai dan lebih bijaksana dalam mengatur keuangan dan belanja kita. Semoga teman-teman semuanya sukses dan cayo.